Seperti biasa kita mencari buah-buahan yang diampar di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Kembali lagi bersama Indoraemon ini lor. Masih lumayan panjang ini lor. Kemungkinan sejauh atau sepanjang 2-3 kilo lor. Mentoknya di sebelah situ lor. Keren ya lor. Kesempatan pada video kali ini Indoraemon pun mau mengajak jalan-jalan ke kota Okazaki lor. Ini kebetulan di hari puasa yang ke-21 Ramadan. Jadi mohon maaf ya lor bagi penonton setia Indoraemon pun yang sudah menunggu uploadan terbaru dari Indoraemon pun kok nggak muncul-muncul. Tapi tak ucapkan banyak terima kasih pokoknya lor. Terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penontonnya Indoraemon yang masih setia ya lor, menunggu video terbaru dari Indoraemon. Oke, jadi ini sudah memasuki musim haru atau musim semi ya lor. Dimana kalau musim semi itu cuaca yang sangat rekomendasi buat liburan di Jepang lor. Saat musim semi itu ada bunga sakura juga yang bermekaran. Jadi ini kita mau menuju ke taman yang ada bunga sakuranya ya lor. Cuaca sangat cerah dan matahari sangat terik banget lor. Cuman yang bikin nyaman saat musim semi ini, menurutku ini musim paling aku suka lor. Panas nggak terlalu panas, dingin juga nggak terlalu dingin. Kita lewat sini aja, lewat kompleknya orang Jepang. Ini sambil lor, belanja dulu. Kita mau beli buah-buahan karena stok buah sudah habis. Seperti biasa kita mampir dulu di Plaza Hiraku. Kita mau beli buah-buahan dulu lor. Seperti biasa kita mencari buah-buahan yang diampar di luar dulu lor. Oh murah, 100-an lor. Malah pisang. Alhamdulillah kita sudah ketemu ini lor, apa namanya, kubis murah ini 20.000. Jadi bulan-bulan kemarin itu kayak kubis itu mahalnya minta ampun lor. Oke lor, jadi ini sudah dapat ya lor, sayur sama buah-buahnya cuman pisang sama ini apel lor. Kita masukin tas dulu. Oke lor, ini saya sudah mau keluar supermarket. Jadi tadi saya beli ini lor, pengen beli nanas, cuman nanasnya adanya yang gede jadi mahal banget. Terus saya beli yang kaleng kan akhirnya. Sebenarnya pengen belajar bikin nastar ya lor, biar nanti pas lebaran kan suasananya atau vibes-nya seperti di Indonesia, identik dengan nastar. Oke, kita lanjut di taman. Rombongan Harley lor, keren. Nah ini lor, yang namanya bunga sakura, kayak tanaman hias ya lor. Jadi ini salah satu keindahan Jepang saat musim semi atau musim haru lor.
kita mau mampir di Daiso dulu lor. Jadi ini mampir di Daiso dulu, ini tempat anu lor, beli sembarang barang, harganya murah lor, mulai dari 100 yen sampai 500 yenan lor. Saya beli chargeran sama kepala chargerannya 1.100 atau sekitar 100.000 lebih nih lor. Jadi ini saya habis ini ya lor, mampir di supermarket Daiso. Jadi di mana Daiso itu tempat penjualan ini macam-macam peralatan rumah tangga, ada tadi elektronik segala macam. Ini saya beli karpet buat ini lor, buat yoga, buat olahraga di kamar lor. Soalnya kalau kena ini apa namanya? Soalnya kalau keringetan itu biar nggak kena tatami lor. Ini kita lanjut ke tamannya lor. Tuh, orang Jepang kalau musim seperti ini udah berani keluar lagi lor. Karena kemarin pas musim dingin kan walah nggak kuat. Buat main keluar itu nggak nyaman lor kalau musim dingin. Kita lewat terowongan. Tuh di atas jalan tol. Kita masuk terowongan lagi. Assalamualaikum. Jadi kemungkinan nanti tamannya itu ramai ya lor, soalnya diperkirakan minggu ini sudah mangkai atau sudah mekar sempurna lor. Kita coba tiliki. Oke lor, jadi ngomong-ngomong puasanya gimana lor? Apakah sudah ada yang bolong? Apakah sudah ada yang mokel? Kalau bisa ya jangan ya lor. Setahun hanya sekali dan itu pun cuman sebulan lor. Kalau bisa dilaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan ini hamin seminggu lebaran, tetap dijaga kesehatannya karena kita ini kan lor pengen kumpul sama keluarga secara lengkap dan sehat ya lor. Jadi terutama kesehatan itu harus dijaga lor. Oke, ini saya sudah sampai lokasinya ya lor. Kita sepil langsung saja lor. Nah, jadi seperti ini lor tempatnya. Mungkin bagi dulur-dulur yang sudah menonton videoku sebelumnya, ada lor di tempat ini, cuman belum mekar sakuranya. Jadi ini dari ujung wetan sampai ujung kulon itu penuh sakura. Dan jenisnya pun namanya ini lor, Kawazuzakura. Ini pohon sakura yang paling cepat mekarnya lor. Ini bocil lucu banget lor. Seragam coba keren ya. Oke, kita langsung mendekat saja lor. Biasanya banyak orang Indonesia di sini lor. Tadi temanku kayaknya tadi udah nyampe sini duluan lor. Kita lihat ya lor, kita samperin. Oke, jadi ini sudah disediakan lahan parkir, tidak ada pungli ya lor di sini. Oke, kita langsung ke koengnya saja. Tuh ramai banget lor di sini. Ini kebanyakan orang Vietnam. Karena dari kemarin itu di TikTok juga sudah
berseliweran video-video di taman ini lur. Dan jelas yang upload itu orang Vietnam lur. Bisa dilihat. Kita tujuannya ini ya lur, pure nonton bunga sakura ya lur, yang indah ini, bukan nonton yang lain lur. Keren ya lur, warnanya sangat pink. Dulur-dulur onlineku biar bisa menikmati keindahan sakura, jadilah seperti sakura lur. Sakura tidak pernah berjanji, namun sakura selalu datang dengan keindahannya. Masya Allah, mantap. Ya, sebelah sini sudah dipotongin ya lur. Nampaknya ini lebih ramai dari tahun-tahun sebelumnya, karena mungkin minggu ini terakhir dan minggu depan itu kayaknya sudah rontok semua lur. Terus setelah sakura yang di sini, nanti giliran sakura yang di Kastil Okazaki itu lur, yang bermekaran. Jadi giliran ya lur, soalnya jenisnya beda. Tuh, bener-bener syahdu sekali sambil dengerin kicauan burung. Tuh, masih lumayan panjang ini lur. Kemungkinan sejauh atau sepanjang 2-3 kilo lur, 3 kilometer dipenuhi dengan pohon sakura ini. Ini tempatnya di Okazaki sih ya lur. Kalau dulur-dulur di khususnya di daerah Aichi yang belum tahu sekitar sini, ini berada di kota Okazaki sih. Kalau untuk dulur-dulur yang naik Densha itu nanti turun di Meitetsu Higashi Okazaki, nanti jalan kaki sekitar 2 km sudah sampai. Dulu di belakangku sini, belakang sini itu parkiran, sekarang buat lapak orang yang hanamian. Jadi namanya itu hanami lur, melihat bunga sakura, istilah Jepangnya. Ini berasa di Vietnam lur, bukan di Jepang. Soalnya mayoritas di sini itu orang Vietnam. Tuh, kostumnya. Mungkin rekomendasi kalau nonton ini pas ini ya lur, setelah buka puasa saja. Tetap fokus sama sakura, jangan fokus sama yang lainnya. Orang Vietnam kalau foto itu totalitas lor, mulai dari outfit terus properti segala macam itu lengkap dibawa semua. Saya juga sampai heran loh, ini ada Pak Satpam di sini. Di sebelah situ nampaknya juga ada yang jual ini, pakaian bekas segala macam. Ada di situ souvenir pernak-pernik. Ini tujuannya saya cuman mau nilai doang lur. Saya juga tidak pengen berlama-lama di sini karena aduh godaannya itu sangat berat. Nanti kita masih ada misi selanjutnya. Misi selanjutnya adalah beli telur karena telur stokku sudah habis lor. Nah di sebelah atas sana ada view lor buat nonton bunga sakura. Tak liatin lor, betapa rame banget lor. Kayak nggak ada putus-putusnya orang tadi dari ujung
wetan sampai ujung kulon. Orang semua ini lor, jadi lautan orang. Oke, kita coba naik ke atas dulu ya. Seperti apa kalau dilihat dari atas? Yang jelas lebih estetik, lebih keren. Nah ini kayaknya hotel ini lor, gedung hotel ini. Seperti ini kalau kita dari atas tuh, tadi mentoknya di sebelah situ lor, keren ya lor, Masya Allah, begitu indah sekali lor, ciptaannya Allah ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Jadi nanti setelah kita mentok sampai ujung kulon, nanti kita coba lewat bawah ya lor. Lewat bawah. Motor balap mini lor. Udah lor, mentoknya di sini lor. Tuh, di atas ada burung lagi berterbangan. Kita turun di tangga depan sana lor. Turun di tangga depan. Sumpah ini kayak lagi berada di Vietnam lor. aduh. Orang Vietnam benar-benar merajalela. Dan di bawah situ ada yang gelar lapak. Terus sekarang kita sudah ada di bawah. Tak sepil pemandangan kalau dari bawah lor. Nah di sini ada laut atau kali gede nih lor. Tuh bisa dilihat lor pemandangannya. Masya Allah, Masya Allah, keren ya lor. Di bawah pun juga banyak orang yang jalan kaki. Kita menyusuri sungai ini sambil melihat bunga sakura. Diingat ya lor, ini jenisnya Kawazuzakura namanya. Jadi Kawazuzakura ini warnanya sangat pink, lumayan pink pekat ini lor. Beda sama yang sakura-sakura yang lain, kan ada yang warna putih terus putih ke pink-pinkan lor. Ini pink pekat Kawazuzakura. Itu ada fotografer. Nah ini dari tempatku ini sekitar 1 jam ya lor. Biasa kalau tempatku itu kan jauh dari mana-mana, jadi kita harus berjuang ngontel sejauh sekitar 13 km dan ditempuh selama 1 jam naik ontel. Ini kalau deket tono pasti saya bakal berlama-lama di sini lur. Berhubung saya jauh ya, saya hanya sekedar melihat aja, mengelilingi ini, karena ya nanti harus cepat pulang juga, persiapan buka segala macam. Belum masak kayaknya tadi aku, nasi pun juga belum ada. Jadi kalau nggak ada yang nyiapin, kalau nggak nyiapin sendiri siapa lagi yang mau nyiapin lur. Tuh ada bidadari yang mau foto itu lur. Bahkan orang Jepangnya sendiri pun nggak nyampe 50% ada di sini lor. Ya mungkin udah pada bosan apa gimana ya, pokoknya didominasi orang Nguyen atau orang Vietnam. Nah,
keadaannya kayak di sini lor. Di sini tuh kayak nggak dirawat ya lor. Kalau tahun-tahun kemarin itu bersih lor di sini, nggak ada tanaman-tanaman liar seperti ini. Itu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan orang luar ya lor. Memetik pohon sakura sembarangan tuh orang Vietnam itu lor. Tandain lor, kita harus menghargai, kita nggak boleh merusak tanaman ya lor, karena ini bisa dibilang sangat sakral. Ini sakura ini lor. Saya malu sendiri lor, saya ini jatuh tadi dari tangga. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah sampai juga di ujung wetan tadi lor. Capek ya, lumayan sambil refreshing lor. Tadi sebenarnya tuh kayak mager gimana gitu, cuman saya ada perlu jadi sekalian keluar gitu. Oke lor, kita lanjut kan perjalanan ini sambil pulang aja ya lor. Capek lor soalnya nguntil jauh. Aduh, pengen ke ini lor, toko bekas atau second street segala macam sebenarnya, tapi lihat aja nanti lor. Loh, orang Jepang sekalipun perlintasan rel kereta api sepi, itu kalau mau nyebrang ya disempatkan berhenti dulu lor, tengok kanan kiri biar aman. Jadi nggak asal nyelonong gitu ya lor, nggak kayak di Indonesia. Aduh, banyak banget kecelakaan itu. Alhamdulillah masih selamat lor. Jadi itu tadi ada polisi patroli. Untung sirinenya dinyalain lor, kalau enggak kan bisa ketahuan tadi pas saya megang HP sambil bersepeda. Aturan kan nggak boleh ya lor. Berhubung tadi sirine dinyalain kenceng banget, alhasil kamera langsung tak taruh di keranjang. Aduh. Oke lor, ini saya habis dari Dongki. Jadi saya tadi beli minyak rambut dan cabai, karena cabai saya sudah habis, dan kebetulan saya minggu kemarin habis potong rambut kan. Minggu kemarin, 2 minggu yang lalu ya lor, saya habis potong rambut pendek itu. Kalau nggak diminyakin kayaknya nggak bisa diatur lor rambut saya. Oke, kita lanjut. Ini perjalanan pulang ya lor. Nanti kita sambil mampir beli telur di Velna. Mampir di ATM dulu lor, mau ngecek duitnya sudah masuk atau belum. Jadi kemarin habis ngurus gengseng atau pajak, kita cek dulu. Bulan Ramadan, bulan puasa di negara yang notabene mayoritas yang notabene minoritas muslim ya seperti ini lor. Tidak ada spesial, jauh dari keluarga, terus tidak ada adat atau kebiasaan war takjil. Jadi ya seperti ini, dinikmatin aja lor, dinikmatin aja. Pokoknya tetap berjuang, tetap semangat. Semoga semoga apa yang saya cita-citakan dan dulur-dulur citakan bisa tercapai ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Lalu lintasnya sangat rapi ya lor.
Jadi selangnya itu nggak ada sejengkal lur, jauh nyampe berapa meter itu, nggak ada klakson bunyi. Itulah hebatnya orang Jepang, sudah terlatih dan sudah terdidik. Orangnya pada sabar-sabar kalau di jalan raya, jarang sekali, bahkan mungkin nggak ada ya lor orang yang bentrok karena saling senggol di jalan raya itu. Kita mampir beli telur dulu di sini lor, supermarket Velna. Dulu saya beli telur di depan gerbang itu, depan pintu itu, telurnya pecah lor. Aduh. Harga beras mahal lor di Jepang lor, lagi mahal itu 5 kilo ada yang 460 ribuan lor, paling murah itu 5 kilo, bahkan ada yang 500 ribu lor 5 kilo ini. Ya Allah. Alhamdulillah lor, sudah kelar belanjanya, ini sudah tak packing. Oke, mungkin cukup sekian vlog singkat dari Indoraemon Kun kali ini. Ditunggu terus video-video terbaru lainnya dari Indoraemon Kun. Pokoknya sekali lagi Indoraemon Kun mohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah membuat dulur-dulur menunggu terlalu lama. Oke, pokoknya didoakan saja lur, semoga saya tetap konsisten, tetap semangat. Saya doakan dulur-dulur juga sehat selalu, lancar rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Wes ngono lur, tunggu selamat uras panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.